lihat jual belinya itu eh, pantas untuk diteruskan, maka dia akan meneruskan ya niat untuk menjualnya atau membelinya. Dan bagi masing-masing penjual dan pembeli itu memiliki hak yang sama untuk bisa meneruskan transaksinya atau mengcancelnya. Ya, mereka akan melihat untung rugi dari jual beli yang akan dilaksanakannya. Kita sekarang di hadis nomor 706. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, "Dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang yang menuturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yukhda'u fil buyu'. Itu biasanya ya kalau ada an itu an yukhda'a gitu. An yaqula. Tapi ini pakainya dhammah, yukhda'u. Ya, ini teksnya ya. Ini dia teksnya. An yukhda'u. Jadi apa itu sebenarnya itu maksudnya? Annya itu an masdariyah ya untuk yang belajar bahasa Arab. Ya. Itu artinya apa itu? Artinya an di sini bahwa dia gitu. Asalnya annahu, bahwasanya yukhda'u, dia selalu tertipu fil buyu'i, dalam jual beli. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza bay'ata faqul la khilabah. Jadi Rasul kasih tahu caranya supaya tidak tertipu. Idza bay'ata, apabila kamu berjual beli, faqul, katakanlah, maka katakanlah la khilabata, ya tidak ada tipuan. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Nah, siapa itu laki-laki tadi? Ya, dia adalah Habban. Ya, sebagaimana keterangan hadisnya. Jadi dia merasa selalu tertipu dalam jual belinya. Ya, karena apa? Karena tidak pandai. Ya, tidak pandai itu, tidak pandai berpikir orangnya. Ya, orangnya memang terlalu lugu. Ya, namanya siapa? Namanya Habban. Habban bin Muqidh bin Amr al-Ansari. Ya, al-Khazraji al-Mazini. Itu kakeknya Muhammad bin Yahya bin Habban. Ya, siapa itu? Itu gurunya Imam Malik. Ya, gurunya Imam Malik. Jadi kenapa itu selalu tertipu kalau jual beli? Itu orang lidahnya itu berat, ya, maksudnya berat, susah untuk bicara. Ya, tidak lancar kalau bicara. Ya, dalam sebuah peperangan, ya, saat mengikuti perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah terluka kepalanya. Ya, itu asalnya ya. Jadi itu yang menyebabkan
menyebabkan dia tidak bisa lancar kalau bicara. Jadi ada terganggu di bagian otaknya, ya, di bagian akalnya. Nah, jadi itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sarankan. Kalau melakukan jual beli, entah menjual entah membeli, katakanlah khilabah, ya, tidak ada tipuan. Jadi tolong jangan menipu saya, gitu. Ya, karena selalu tertipu karena lemahnya akal dia. Ya, ini dikasih umur cukup panjang, ya, wafat pada saat khilafah Utsman. Itu maknanya la khilabah. Dalam sebuah keterangan, ya, itu ada pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa la khadi'ata fil Islam, tidak ada tipuan dalam Islam. Jadi sebelum dia menjual, dia kasih nasihat orang yang mau membeli, la khilabata, ya, tidak ada tipuan, kamu jangan nipu saya, gitu. Jadi tidak mengatakan kamu jangan nipu saya, ya, enggak, tapi la khilabah, ya, saya tidak bisa nipu, kamu juga tidak bisa nipu, tidak boleh nipu, ya, tidak ada tipuan. Kalau dia mau membeli, dia kasih nasihat penjualnya, la khilabah, ya. Kenapa? Karena ad-dinu an-nasihah, ya. Agama itu adalah nasihat. Fala khilabat, fala khadi'ata fil Islam. Jadi tidak boleh ada penipuan di dalam Islam, karena Islam ini, ya, nasihat isinya, bukan tipuan. Nah, datang dalam Sunan Anas, dalam kitab-kitab Sunan, ya, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hadis dari Anas bin Malik bahwa seorang lelaki di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia melakukan jual beli, ya, dan di dalam akalnya ada kelemahan, ya. Bahasa kitanya telmi, telat mikir. Jadi keluarganya, istrinya itu merasa, aduh, suami saya ini tertipu. Ya, beli barang mahal sekali, barang yang harganya cuma sepeser dua peser aja. Ya, dan itu dalam dunia nyata. Kalau sekarang kita sering, ya, orang tertipu, ya, karena jual belinya tidak langsung, online. Ya, di videonya bagus, dapatnya jelek. Di gambarnya bagus, begitu datang barangnya tidak sesuai. Ya, banyak sekali penipuan, ya, dalam dunia maya. Bukan karena akal kita yang kurang, ya, karena merekanya yang nipu, penjualnya nipu. Ya, misal, tetapi banyak kasusnya, banyak sekali. Jam tangan misalnya harga 2 juta, ya, bagus, begitu datang palsu ternyata, ya, tuh. Jadi bukan karena kurang akal, ya, yang membeli, tapi karena memang penjualnya menipu dan tidak jujur. Tapi kalau ini di dunia nyata, ya, Habban nih, di dunia nyata dia selalu tertipu, menjual juga begitu, ya, karena memang ada akalnya itu, otaknya ada pernah terluka, ya, kayak gegar begitu. Nah, maka keluarganya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi keluarganya minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar melarang ini Habban ini, melarang agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Habban melakukan jual beli. Dia katakan uhjur ala fulan fa innahu yabta' fada'ahu wa nahahu 'anil bai'. Jadi keluarganya, ya Rasulullah, tolong bantu kami melarang bapak kami atau suami saya untuk tidak jual beli, tidak melakukan jual beli. Ya, jadi dipanggil tuh Habban oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul katakan kamu tidak boleh melakukan jual beli. Ya, jangan membeli, jangan menjual, nggak boleh. Ya, karena kamu ada masalah, di otak kamu ada masalah. Ya. Terus Habbannya mengatakan, ya Rasulullah, inilah asbir. Ya, saya tidak bisa bersabar. Ya, tidak bisa nunggu, nggak bisa. Ya, saya tidak bisa bersabar itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, in kunta ghaira tarikin lil bai' faqul ha wala khilaba. Jadi kalau kamu, kata Rasulullah, tidak mau meninggalkan jual beli, maka katakan ha wala khilaba. Jadi mesti diingatkan itu. Mau membeli, dia harus katakan kepada penjual ha la khilaba, kalau bahasa kita jangan nipu, tidak ada tipuan. Ya, tuh, supaya kalau ternyata ada tipuan, tertipu dia membeli, keluarganya bisa mendatangi penjualnya untuk misal ternyata barangnya tidak bergaransi, ya, atau ternyata barangnya palsu, untuk bisa dibatalkan, ya, jual transaksinya dan seterusnya, ya. Nah, ini dalam syariat ekonomi Islam, ya, ekonomi syariah, itu disebutnya khiyar al-ghubn. Ya, itu namanya khiyar al-ghubn itu hak seseorang boleh melakukan atau boleh membatalkan, ya, boleh mengcancel transaksinya atau boleh minta dibatalkan, minta dikembalikan, ya, dari jual belinya karena merasa ada tipuan. Ya, ini hak ini diberikan kepada orang yang tidak bisa menawar. Ya, ya, tidak bisa menawar, tidak bagus dalam menawar. Ya, misalnya, ini berapa ini mobil? Ya, ini harganya 100 juta. Terus dia malah kasih 120 juta. Ya, karena ada di otaknya ada kekeliruan, ya, ada masalah. Ya, untuk orang yang tidak tahu harga, tuh, namanya khiyarul ghubun. Ya, khiyarul ghubun. Jadi supaya tidak apa aslinya khiyarul ghubun? Adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan atau tidak meneruskan atau mengembalikan barang yang telah dibelinya karena ada penipuan. Ya, ada tipuan. Ya, entah kalau dia menjual atau membeli. Ya, terkadang orang menyesal, "Loh, kok dia bayar cuma 50.000, padahal yang saya katakan 50 juta." Ya, dia tidak sadar waktu dapatkan duit itu 50.000. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi dia bisa mengembalikan posisi jual belinya seperti sebelum terjadi. Ya. Itu namanya khiyarul ghubn. Ya. Ya. Jadi dia kalau sampai pada keluarganya, ini salah nih papa, ini harganya sebenarnya cuma 100.000, kok kenapa
dibeli dengan harga 1 juta, mana penjualnya? Ya, nanti dibawa dengan bapaknya tadi ke penjualnya, ya, untuk mengembalikan barangnya dan meminta kembali juga duitnya atau uangnya. Ya. Begitu juga kalau dia menjual, ya, mobil harga 100 juta cuma dijual 10 juta misalnya, ya, karena ada ketidaksehatan, ada kelemahan di akalnya. Ya. Nah, jadi khiyar al-ghuban ini hanya diberikan kepada orang tertentu, ya. Nah, di zaman sekarang mestinya orang yang dapat hak khiyarul ghuban itu dia dapat semacam sertifikat, ya, dari pemerintah. Kalau orang ini, ya, jual beli dengan orang ini harus berhati-hati, ya. Dia ada hak untuk mengembalikan barangnya dan meminta kembali uangnya, ya, dengan aturan-aturan, ya. Ya, tapi memang itu ada. Nah, kalau ada seperti itu, maka tidak boleh ada khilaf antara para ulama. Ya, kenapa Imam Syafi'i, Imam Hanafi atau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada khiyarul ghuban. Ya, tidak dibedakan antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh dalam jual beli. Ya, enggak ada khiyarul ghuban. Ya, karena jual beli itu Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, tidak. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Udah jual beli aja. Itu jual beli, dia sudah tawar, dia sudah beli, sudah menjual. Ya. Nah, bagaimana tentang hadis ini, ya, mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i, ya, bahwa ternyata ada hadis, ya, untuk orang yang akalnya lemah itu boleh melakukan khiyarul ghuban, ya. Nah, karena perlakuannya atau kelakuannya seperti anak kecil, ya, nggak ngerti. Ya, anak kecil yang dikasih izin untuk melakukan jual beli, ya, mesti keliru. Saya ada kamar ini dijadikan gudang. Terus, ya, gudangnya mau saya pakai untuk studio, untuk saya ngajarkan. Jadi lemari-lemari itu dipreteli yang pakai besi, itu besi yang jadi ditaruh di luar, dijual sama Yusuf. Ya, itu saya beli mahal itu, ya, habis 2,5 juta itu beli besi itu. Dijual 17.500. Nah, seperti itu, apa namanya, perilaku anak kecil yang nggak ngerti, yang penting dapat duit aja. Ya, jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i mengatakan itu kisah yang khusus saja, itu nggak ada itu orang zaman sekarang kayak gitu orangnya, orang yang sampai sebegitu parahnya. Ya, itu mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i. Jadi mereka mengatakan nggak ada namanya khiyarul ghuban, ya, kecuali untuk orang yang tadi saja. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikasih khiyarul ghuban ya hanya orang itu aja. Nah, hanya jumhur ulama mengatakan, atau Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa khiyarul ghuban itu ada itu. Ya, boleh jadi satu ketika ada orang yang idiot, ya, terus dia belajar, terus ada mengerti, kemudian dia melakukan jual beli. Saat melakukan jual beli dia bermasalah di otaknya, ya. Jadi ini khusus untuk yang parah, ya, yang parah cara berpikirnya nggak pintar gitu. Nah, tapi kalau pemerintah sudah mengatakan ini boleh,
atau ini tidak boleh. Ya, ini berhak atas berhak atas khiyarul ghubn, ya sudah dilakukan pemeriksaan di akalnya secara psikologi, sudah dites dan seterusnya. Ya, kemudian misalnya ya dokternya mengeluarkan sertifikat bahwa orang ini berhak atas khiyarul ghubn. Udah tidak ada perbedaan ya antara ulama kalau seperti itu. Ya. Baik. Terus hadis ini juga menginformasikan kepada kita bahwa al-ghubun atau menipu itu tidak dibenarkan, ya, haram. Ya. Ya, kenapa? Karena ada ya, bahasa Arabnya al-ghish, ya menipu lah. Ya. Ya, karena ada penipuan. Ya, menipu nggak boleh. Ya. Ya. Apapun yang dilakukan untuk menipu itu tidak boleh. Aqdul ghubni sahih. فإن أمضى المغبون العقد فليس له أرش مع الإمساك لأن الشارع لم يجعل له ذلك ولأنه لم يفته من جزء من البيع ولأنه لم يفته من جزء من المبيع. Ini keterangannya ya. Apa katanya? Akad ghubn itu sah. Maksudnya kalau misalnya ya orang yang tadi akalnya itu berubah, akalnya, cara berpikirnya itu lemah, terus melakukan akad jual belinya sah. Ya, sampai akhirnya keluarganya datang mengembalikan barang yang telah dibelinya. Tentu zaman sekarang harus disiapkan perjanjian ya. Misal ini hanya berlaku akad ghubn ini ya, untuk orang yang sudah ada sertifikatnya ya, hanya berlaku 1 minggu ya, dan apabila itu belum dipakai ya. Jadi kalau sudah 1 minggu maka tidak berlaku lagi ya, tidak bisa lagi dia mengembalikan barang yang dibelinya ya, begitu mestinya ya. Baik. Itu tentang khiyar. Jadi ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar ghubn. Nah, khiyar majlis itu khiyar sebelum 2 orang yang melakukan jual beli berpisah, ya masih di majlis, masih di tempat yang sama. Ya, jadi selagi masih ada tawar menawar, maka boleh meneruskan transaksinya atau mengcancelnya. Ya, itu khiyar majlis. Kalau khiyar syarat, ya khiyar syarat itu ya sudah dibawa barangnya ke rumah. Nanti kalau ternyata ada kerusakan, ya saya beli kambing nih, kambingnya sudah ada susunya ya. Nanti kalau dalam seminggu ternyata kambing ini ya bermasalah, misal ternyata tidak seperti kemarin ya, sepertinya sehat sekali ya, rupanya sebenarnya itu kambing tidak sehat, disuntik sehat jadi sehat, tapi itu untuk sementara saja ya, misal aja ya. Nah, itu khiyar syarat ya. Atau misalnya ya, ini tidak boleh dibuka, beli sarung tidak boleh dibuka, tapi orang yang membeli, saya
Karena tidak boleh dibuka, ya saya nggak apa-apa saya bayar. Tapi kalau ada cacat, misalnya sobek, ya, atau ada bolong gitu, ya, atau ada serat yang rusak, misal, maka saya ingin dibolehkan untuk minta tukar. Gitu. Ya, kalau tidak ada, ya udah saya minta kembalikan uangnya. Terus disepakati, yaitu namanya khiyar syarat. Ya, begitu sampai rumah, ya dia pakai, istrinya bilang, "Mas, itu kok bolong?" Gitu. Ya, itu namanya khiyar syarat. Dia bisa kembalikan. Ya. Ya. Termasuk khiyar syarat itu, kalau kita membeli itu suka ada garansi, ya, garansi. Nah, ini TV ini harganya 9 juta, garansi 1 tahun. Ya, kecuali kalau apa namanya, kalau jatuh gitu dan seterusnya, itu tidak ada garansi. Jadi garansinya di spare part saja, misal. Kalau sampai sebelum 1 tahun mati misalnya, garansi total diganti dengan yang baru. Misalnya, itu khiyar syarat itu. Nah, yang ketiga adalah khiyar ghubun. Itu khusus untuk orang yang sebenarnya tidak berhak melakukan jual beli, tapi diizinkan melakukan jual beli. Ya, dengan syarat dia kalau mau menjual, dia katakan, jangan menipu. Tidak ada tipuan, tidak boleh ada tipuan. Kalau dia mau membeli, jangan nipu. Ya, begitu. Nah, itu klasiknya seperti itu. Jadi kalau ternyata menipu, nah, zaman sekarang mesti ada tertulis. Nah, masalahnya kalau tertulis juga nih, orang akalnya kan masalah. Ya, jadi khiyarul ghubun itu hanya diberikan kepada orang dewasa yang kelakuannya seperti anak kecil. Ya, cara berpikirnya seperti anak kecil, nggak ngerti jual beli sebenarnya, nggak ngerti harga, nggak bisa menawar, nggak bisa melakukan tawar menawar. Itu khiyarul ghubun. Ya, jadi sampai di sini tuh ininya ya, babnya itu. Insyaallah besok kita di babur riba, bab tentang riba. Ya, ada 3 model riba. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akan lanjutkan di bab riba. Ya, saya cuma baca aja nih. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Afwan. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G-U-B-N, guben. Gubun. Iya, jadi guben. Guben itu tipuan. Ya. Khiyar karena ada penipuan gitu. Afwan. Baik. Ada lagi kah? Baik, kalau tidak ada maka kita sekarang di bab berikutnya ya. Babnya adalah bab riba. Babur riba. Ini bab tentang riba.
riba itu ya, apa sih sebenarnya riba itu? Riba dari roba yarbu, ya. Jadi asalnya ribwun, ribu susah, jadi akhirnya riba. Roba yarbu ribuan, jadi riban. Seperti zakat juga begitu ya. Asalnya zakawa itu, zakawa yazku. Ya, jadi apa namanya? Akhirnya jadi zakatan, zakwatan, jadi zakatan. Ya. Ya, apa sih riba secara bahasa? Secara bahasa artinya ziyadah. Ya, riba itu artinya bertambah atau tambahan, itu riba itu. Ya. Di dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Robat. Surah Al-Hajj ayat 3. Maka apabila kami turunkan ke bumi air hujan, kami turunkan air hujan ke bumi, ihtazzat, ya, maka bumi itu apa namanya? Ihtazat artinya bergetar ya, bergetar. Bumi itu bergetar, bumi itu bergerak, bumi itu tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan, warobat dan berkembang atau bertambah. Artinya robat itu bertambah. Ya. Apa maknanya riba secara istilah syariah? Maknanya adalah ziyadatun makhsusatun atau ziyadatun fi syai'in makhsus. Ya, adanya tambahan dalam sesuatu yang dikhususkan. Sesuatu yang khusus. Nah, hukumnya haram riba itu. Ya. Haram. Dasarnya Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Mana dalam Al-Qur'an? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa harramar riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Sama dua-duanya berupa transaksi ya. Yang satu jual beli, yang satu riba. Yang jual beli dihalalkan, yang riba diharamkan. Ya. Nah, di dalam Sahih Muslim nomor 1598 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan la'ana Rasulullah akilar riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang memberi makannya, ya, yang narik riba, yang membayar riba. Wa katibahu, dan penulis riba, sekretarisnya atau tukang pencatatnya, wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksinya. Ya. Wa qala, dan Rasul mengatakan hum sawa, mereka itu sama saja. Ya, artinya melakukan apa? Tolong menolong dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari hadisnya ya. Nah, ijma'nya bagaimana? Ijma' itu semua orang Islam sepakat bahwa riba itu haram hukumnya. Dan bahwa riba itu termasuk dosa besar. Riba adalah kezaliman yang sangat jelas sekali. Ya. Nah, qiyasnya, kenapa dari sisi qiyas riba itu diharamkan? Ya, di dalam syariat yang adil, kezaliman itu haram hukumnya. Nah, riba itu zalim, maka riba itu haram hukumnya.
Itu ya. Baik. Ada berapa macam riba itu? Riba itu ada beberapa macamnya. Ada 3 macam. Pertama namanya riba al-fadl. Ya. Apa itu riba fadl? Fadl itu lebihan, ya. Riba berupa kelebihan. Ya. Seperti apa itu? Seperti misalnya jual beli barang yang barang yang itu ya, ditimbang atau ditakar. Apa saja itu? Ya, makanan, misalnya beras, ya, korma, garam, itu kan pakai ditakar kan, ditakar atau ditimbang. Ya. Nah, apabila seorang menjual makanan yang ditakar ya dengan jenis yang sama, tapi takaran yang berbeda, yang satu lebih banyak daripada yang lainnya. Tuh, maka itu disebut riba al-fadl. Ya. Meskipun misalnya ya kualitasnya berbeda. Misalnya seorang jual korma yang bagus 2 kilo. Terus dia mau membelinya dengan korma yang jelek. Terus penjualnya mengatakan ini korma harganya 500.000. Jadi kamu kalau mau tukar lagi dengan korma harga 500.000. Ini ada 2 kilo. Nah ini harganya sekilo cuma 100. Jadi kamu beli 2 kilo dengan korma 5 kilo. Nah itu namanya riba al-fadl. Ya dilarang. Ya kalau itu satu jenis, sama-sama jenisnya. Ya, tuh. Kualitas saja yang berbeda. Jadi kalau mau bagaimana? Kalau mau jual dulu tuh korma yang jelek. Ya jual. Nah, boleh jadi 5 kilo itu harganya bukan 500, boleh jadi harganya 1 juta. Ya, jadi kan tidak seperti yang dikatakannya tuh. Ya. Baik, itu contoh riba al-fadl, riba lebihan. Ini mukadimah ya. Yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu dia katakan bai'ul makili bil makil al-mat'umain wal mauzun bil mauzun al-mat'umain walau lam yakuna min jinsin wahid fayuhramu bai'u ahadima bil akhari nasi'atan ya atau ghairi maqbudaini bi majlisil 'aqdi fa innahu yuhramu dhalik. Jadi jual beli istilahnya sih ini bukan barter lah itu ya. Barter itu dua makanan yang tidak satu jenis. Ya, saya mau beli beras. Saya tidak punya uang. Ya, tapi saya punyanya korma. Ya, saya mau membelinya. Ya, saya butuh berasnya sekarang, tapi kormanya entar. Ya, kormanya entar, seminggu lagi misalnya. Ya, itu tidak boleh. Ya. Itu gambarannya.
Jadi berapa harganya ini? Misalnya, ya ini kalau belinya sekarang, ya 1 kilo beras, ya setengah kilo korma. Tapi kalau seminggu lagi ya 1 kilo dengan 1 kilo misal. Ya, itu nasi'ah. Terus ada namanya riba al-qard. Ya. Bagaimana itu gambarannya? Ay yaqridahu syai'an mimma yasihu qarduhu. Wa yashtaratu alaihi manfaatan muqabil al-qardi. Kasukna darihi aw rukub dabbatihi. Jadi namanya riba qard, riba hutang. Bahasa kitanya. Jadi seorang meminjamkan sesuatu atau menghutangkan sesuatu yang ya sah secara itunya, secara hukum ekonomi sah ya. Ya memang bisa dipinjamkan. Tapi orang yang meminjamkan itu kasih syarat ya, saya pinjamkan ini ya, saya pinjamkan uang 100 juta ini dengan syarat rumah kamu yang ada di situ saya pakai selama 2 tahun. Ya, kamu akan kembalikan ini 2 tahun. Ya, hutangnya 100 juta ya, bayarnya 100 juta, tapi saya mau pakai rumah Anda selama 2 tahun. Itu namanya riba al-qard. Ya. Atau misalnya kamu pinjam atau hutang beras ya 10 kilo. Ini beras misalnya ya, rojo lele yang grade-nya itu nomor 3. Nanti kamu kembalikan dengan yang grade nomor 1 yang bagus. Itu nggak boleh. Itu namanya riba al-qard juga ya. Baik, ada pembagian riba ya menurut Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim itu membagi riba menjadi 2. Yang satu khafi, yang satu jali. Yang khafi itu yang samar-samar. Yang jali itu yang jelas ya. Dia katakan yang riba yang samar-samar juga haram juga. Tuh, karena riba yang samar-samar ini wasilah ya, sebagai perantara untuk terjadinya riba yang jali, riba yang jelas. Jadi diharamkannya riba yang khafi ini dari sisi apa? Dari sisi karena dia bisa menyebabkan riba yang jali. Ya. Jadi yang diharamkan itu sebenarnya riba yang jali ya. Tapi apa saja yang menyebabkan riba yang jali, ya itu juga diharamkan. Jalan-jalan yang menuju ke arah sana diharamkan. Dia katakan yang disebutnya riba khafi itu riba al-fadl. Ya, misalnya jual 1 dirham dengan 2 dirham. Ya. Tadarraja bihi ila ribhi al-muajjal. Wa illatu riba an-nasiyah. Ya, misal menurut Ibnu Qayyim ya.
Saya jual 1 dirham. Nah, saya jual 1 dirham. Terus saya tidak menjualnya dengan 1 dirham lagi. Orang mau dirham yang saya punya harus membayar 2 dirham. Ya. Nah, itu haram itu. Ya, 1 dirham ya dengan 1 dirham. Nah, karena haram, maka saya akali. Ini 1 dirham ini dijual dengan harga tempo. Temponya kalau 1 bulan, bayarnya 1 bulan lagi, harganya 1 dirham, 1 dirham,5 ya. Kalau 2 bulan lagi 2 dirham. Nah, itu disebutnya al-bay'u bithamanil ajil. Ya. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, penjualan dengan cara seperti ini tetap diharamkan. Ya. Jadi diharamkannya itu dari sisi bab saddid dzara'i, ya, menghalangi bahaya. Kalau ini terjadi, nanti akan lama-lama ya udah, bukan urusan sebulan 2 bulan, kamu beli ini ya harganya 2. Baik, itu menurut siapa? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Terus yang kedua namanya riba yang jali. Riba yang jali itu riba nasiah, ya. Riba karena tambahan waktu. Nah, ini yang dilakukan di zaman jahiliyah. Ya, dan ini dilakukan karena orang yang hutang itu sangat butuh sekali, ya. Gitu ya. Jadi dipinjamkanlah itu uang untuk masa yang sudah disepakati, misalnya 1 tahun. Baik ya, kalau 1 tahun kamu harus kembalikan 10% atau 20%. Nah, kalau kamu tidak kembalikan, ya, tidak kembalikan itu, ya nggak apa-apa. Ya, saya dikasih 10%-nya saja, yang pokoknya jangan kamu bayar. Setiap tahun dia dapat 10%, dapat 10%. Itu namanya riba jahiliyah itu. Ya. Nah, kalau menumpuk sudah 10%, jadi nanti akan tahun depannya 10%-nya dari yang sudah tertumpuk itu. Itu riba jahiliyah itu. Ya. Nah, Imam Al-Jassas dalam tafsirnya mengatakan, "Ar-riba alladhi kanat al-'arabu ta'rifuhu wa taf'aluhu innama kana iqradu ad-darahim wad-dananir ila ajal bi ziyadatin 'alayhi miqdar ma istaqradahu 'ala ma tarada bihi. Hadzal muta'arraf al-masyhur 'indahum." Jadi menurut Imam Al-Jassas bahwa riba zaman jahiliyah itu gambarannya menghutangkan beberapa dinar, beberapa dirham untuk batas waktu yang telah disepakati. Ya, dengan adanya tambahan. Dengan adanya tambahan sesuai dengan yang disepakati pula. Ya, itu yang bagi mereka itu satu hal yang wajar aja. Ya. Nah, maka Allah turunkan berkenaan dengan mereka. Itu namanya riba jahiliyah. Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 278, 279.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba itu. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ya, beda kalau tidak beriman. Ya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau melakukan itu, maka umumkanlah perang, ya, untuk melawan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, uang kalian tidak hilang. Ya, ambil saja pokoknya, bunganya jangan diambil. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Ya, dengan begitu kalian tidak dizalimi, kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ya. Jadi bagaimana nih, uang itu nilainya menyusut, ya. Uang itu nilainya menyusut, gimana itu? Hutangnya 5 tahun yang lalu, ya 100 juta. Sampai sekarang belum bayar. Gimana nih? 5 tahun yang lalu 500 juta itu bisa beli, misalnya 100 juta itu ya bisa beli rumah ukuran, misalnya ukuran X, ya ukuran apa. Sekarang nggak ada harganya. Bagaimana tuh supaya tidak rugi begitu? Ya paling enak pinjamkan emas. Ya, Anda butuh berapa? Butuh 100 juta. Ya ini emas nih. Anda jual. Ya, ini harganya 100 juta lebih. Ya, berapapun Anda jual itu emas, bukan urusan saya. Anda kembalikan itu emas kepada saya. Ya, itu yang paling aman, ya. Paling aman karena emas itu tidak mengalami inflasi. Ya, harganya relatif stabil. Jadi dulu tuh masyarakat jahiliyah kalau sudah batas waktunya dia katakan, kamu bayar sekarang tanpa adanya tambahan. Ini sudah batas waktunya, kamu bilang 1 bulan. Ya, bayar sekarang. Kalau tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, sesuai dengan perjanjian berjalan itu waktu. Ya, tambah 10%. Misalnya. Jadi yang pinjam, yang berhutang itu ambil faedah dengan diperpanjangnya masa hutang. Yang punya piutang mengambil faedah dengan bertambahnya uang yang dia hutangkan itu dari pokoknya. Ya, sampai akhirnya hutangnya itu bertumpuk-tumpuk. Ya, bunganya menumpuk. Nah, itu yang akhirnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba berlipat-lipat ganda. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, waspadalah kepada Allah agar kalian la'allakum tuflihun, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya, la'allakum tuflihun, supaya kalian sukses, kalian menang. Ya, itu tentang ayat-ayat tentang riba ya, antara lainnya. Itu dulu untuk sementara. Mukadimahnya kita belum ke hadis, ke nomor hadisnya 707. Insyaallah Jumat yang akan datang, ya.